semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Yeay! Buat yang baru aja join, salam kenal ya. Nah, di video aku hari ini, aku akan ngebahas sebuah film bergenre action fantasy berjudul Monster Hunt tahun 2015. Film ini menceritakan tentang kehidupan manusia dan monster yang awalnya harmonis, tapi karena sifat jahat manusia yang ingin menguasai tanah monster, akhirnya terjadi perpecahan di antara mereka. Di sisi lain, ada seorang pemuda bernama Tianyin yang dititipin bayi monster. Ditemani kekasihnya Xiaolan, dia pun berusaha untuk melindungi bayi monster yang ada di perutnya. Kira-kira bagaimana ya kisah petualangan mereka dalam menjaga bayi monster? Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Di awal film kita diperlihatkan dengan sejarah bagaimana manusia dengan monster saling hidup berdampingan. Namun karena sifat manusia yang jahat, mereka ingin menghancurkan kerajaan monster. Ditambah lagi, raja dari monster tersebut meninggal dan digantikan dengan raja yang baru. Yang ternyata raja baru tersebut ingin memusnahkan kehidupan monster. Kebetulan raja yang lama memiliki seorang ratu yang sedang hamil. Dan dia bersama pasukannya berusaha untuk menyelamatkan diri. Sebab menurut legenda, anak dari ratu ini mampu mendamaikan manusia dan monster. Makanya kenapa ratu ini menjadi incaran utama untuk dibunuh. Tapi untungnya sang ratu berhasil diselamatkan oleh para pengawal dan mereka pun pergi ke tempat manusia terus menyamar menjadi seorang manusia. Scene beralih dan kita diperlihatkan dengan seorang pemuda bernama Song Tianyin yang merupakan seorang wali kota di sebuah desa. Tapi nampaknya dia dan sahabatnya Xiaowu tidak diperlakukan baik oleh ibu-ibu yang ada di sana. Gak lama setelahnya, Tianyin bertemu dengan neneknya yang sudah agak pikun. Terus Tianyin dikasih tahu kalau dia tuh punya ayah seorang pembunuh monster dan ada sebuah pedang peninggalan keluarga dia yang sangat sakti. Terus neneknya bilang kalau dia mau pergi mencari ayahnya. Di sisi lain, seorang raja memberikan perintah untuk menangkap semua monster, terutama sang ratu monster yang memiliki bayi di dalamnya. Sementara itu, Tianyin bertemu dengan sepasang suami istri yang sedang kelaparan. Ya udah, tanpa pikir panjang, dia mengajak mereka untuk pergi ke rumahnya. Tapi tiba-tiba aja datang seorang gadis bernama Xiaolan dan Xiaolan memesan daging manusia. Tianyin bingung dong dan pas dia mau pergi, tiba-tiba aja semua pintu ditutup sama Xiaolan. Terus tanpa pikir panjang, Xiaolan langsung menyerang sepasang suami istri dan terjadi pertikaian gitu kan. Namun siapa sangka ternyata sepasang suami istri ini adalah monster yang menyamar menjadi manusia. Dan ternyata mereka berdua membawa sang ratu yang sedang mengandung. Sang ratu pun kemudian mengendus Tianyin, sementara kedua pengawalnya lagi berjuang melawan Xiaolan. Tapi ternyata kedua pengawal ini malah ditangkap sama pemburu monster bernama Laogang, yang mana sebenarnya Xiaolan kan menangkap mereka juga. Tianyin pun keluar bersama sang ratu monster dan sang ratu disuruh buat lari. Dia berhasil lari, tapi dia nyemburin air dulu ke mukanya Tianyin. Kemudian Tianyin bilang kepada Xiaolan kalau dia telah membunuh manusia. Lalu Xiaolan bilang kalau mereka adalah monster. Xiaolan meminta kepada Tianyin agar dia boleh menginap di rumahnya malam ini. Dan saat Tianyin mau ke kamar, Xiaolan ngajakin dia buat tidur berdua. Tianyin yang ngedengar hal itu udah kesenangan banget nih. Tapi pas sampai di kamar, badannya Tianyin malah diikat dan mulutnya juga dikasih mantra supaya tidak bisa bicara. Di sisi lain, kedua monster ini ngelihat Laogang lagi keluarin makanan. Mereka udah berharap banget bisa dibagi, tapi ternyata malah makan sendiri dong. Karena merasa kecewa, dua monster ini kemudian nyanyi untuk menipu Laogang. Ternyata Laogang berhasil tertipu dan kedua monster ini langsung buru-buru kabur. Di saat yang bersamaan, saat Tianyin dan Xiaolan lagi tidur, ternyata dia diculik sama sang ratu. Tianyin meminta tolong, tapi tidak didengar. Tianyin dibawa ke tengah hutan dan sang ratu bilang dia mau menitipkan anaknya karena dia sudah sekarat. Dan seketika itu juga perutnya Tianyin menjadi besar. Tapi nggak lama setelahnya datang monster jahat yang ingin menyerang mereka. Untungnya Xiaolan datang tepat waktu dan membantu mereka menyerang monster itu. Sementara sang ratu yang sedang berlindung meminta Tianyin untuk menjaga bayinya dan dia pun
pun meninggal. Tianyin dan Xiaolan berhasil kabur dengan masuk ke dalam lubang bawah tanah. Scene beralih dan desa tempat tinggal Tianyin didatengin sama sang raja jahat. Sedangkan Tianyin masing aja ngeluhin perutnya yang membesar. Karena sebal, Xiaolan mau membeset perutnya Tianyin. Tapi Tianyin bilang ya udah deh, dia kandung aja sampai bayinya lahir. Terus Xiaolan gak sengaja nginjak jebakan yang neneknya Tianyin buat. Xiaolan pun terperangkap dan karena itu Tianyin pergi keluar untuk meminta pertolongan kepada sahabatnya Xiaowu. Akan tetapi Tianyin kaget banget karena dia melihat sahabatnya berubah menjadi monster. Tianyin pun kabur dan menyebabkan sahabatnya jadi ditangkap. Dari kejauhan Tianyin melihat kalau seluruh penduduk kota ditangkap oleh sang raja jahat. Sang raja meminta agar mereka menyerahkan ratu dan juga bayinya. Terus ibu ini bilang dia tahu di mana keberadaan ratu. Tapi pas sang raja mendekat ternyata dia dikentutin dong. Sang raja yang merasa diremehkan langsung mengeluarkan kumbang api yang mampu membunuh para monster. Tianyin ingin berteriak tapi mulutnya langsung ditutup sama Xiaolan. Seluruh desa pun dibakar dan para monster ditangkap. Tianyin sedih karena dia tidak bisa menjaga desa. Keesokan paginya Tianyin pun pergi bersama Xiaolan ke tempat yang lebih aman. Tapi baru juga jalan sebentar Tianyin udah makan banyak banget. Akan tetapi pas lagi asik makan Xiaolan ngeliat ada Laogang. Dimana pada saat ini Laogang sedang mengincar bayi yang ada di perut Tianyin. Akan tetapi ketika mereka berdua sedang bertarung, tiba-tiba aja dari belakang ada monster jahat. Laogang dan Xiaolan berusaha untuk menyelamatkan Tianyin dan juga melawan monster jahat. Tapi pada saat Laogang sedang menyerang monster tersebut, Tianyin dan juga Xiaolan kabur. Walaupun monster ini terkenal kuat, tapi Laogang berhasil mengalahkannya. Di malam hari, Tianyin dan juga Xiaolan nginep di sebuah hotel. Karena merasa lapar, Xiaolan pergi memesan mie. Terus Xiaolan bertemu dengan seorang ratu yang katanya mau pergi ke restoran Heaven buat makan enak. Lalu dia juga bertemu dengan sang raja. Sang raja mengatakan kalau mereka harus menyewa pengawal yang memiliki kalung koin. Karena Xiaolan memiliki kalung tersebut, akhirnya diumpetin karena dia takut kan. Sementara itu, sepasang suami istri ini ternyata mendatangi Tianyin dan mau menculiknya. Tapi ketahuan sama Xiaolan. Akhirnya mereka dikasih jimat yang membuat tubuhnya kaku. Lalu mereka dimasukin deh ke dalam lemari. Tiba-tiba aja Tianyin ngerasa perutnya sakit kayak orang mau melahirkan. Dengan pengetahuan seadanya, Xiaolan berusaha mengeluarkan bayi tersebut. Tapi ternyata bayi itu malah keluar dari mulut. Dan siapa sangka ternyata monster ini lucu banget. Tianyin senang sekali karena anaknya sudah lahir. Tapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena anak sang ratu datang untuk bermain dengan si monster. Padahal keberadaan monster ini harus dirahasiakan. Yang parahnya mereka tuh sampai manjat tiang dan membuat sang ratu pingsan. Tapi karena Tianyin jago, anak sang ratu pun berhasil keluar dari kamar itu. Akhirnya Tianyin dan Xiaolan mutusin buat tinggal di sebuah goa. Namun tubuh monster kecil ini begitu lemas dan Tianyin memberikan jarinya agar monster itu bisa makan. Karena iseng, Xiaolan menempelkan mulut bayi tersebut ke dada Tianyin. Tianyin kemudian memarahi monster ini dan menyuruhnya untuk jangan meminum darah lagi. Monster kecil ini disuruh untuk makan sayuran. Awalnya dimakan dengan lahap kan? Tapi tiba-tiba aja biji sayuran ini dijadikan senjata oleh monster tersebut. Walaupun begitu, mereka berdua sangat menyayangi monster kecil ini. Beberapa hari setelahnya, Tianyin dan Xiaolan pergi ke kota dan bertemu dengan seorang wanita. Ternyata mereka mau menjual bayi monster ini. Sebenarnya sih Tianyin gak mau ya, karena dia udah sayang banget, apalagi bayi ini dia lahirkan. Tapi karena di satu sisi dia membutuhkan uang, jadi dengan terpaksa dia meninggalkan bayi tersebut. Akan tetapi baru juga sebentar dijual, mereka tiba-tiba ngerasa nggak tega gitu. Ditambah mereka ngeliat lobak putih yang lagi dipotong dan mirip seperti bayi monster. Akhirnya mereka kembali, tapi katanya bayi monster itu udah dibawa ke restoran Heaven. Nah, di dalam restoran Heaven ternyata tidak hanya ada bayi monster, tapi ada monster lainnya yang dikurung buat dijadikan makanan. Dan sudah ada satu monster yang diiris-iris untuk dijadikan sashimi. Sampai giliran bayi monster ini mau digoreng. Awalnya mereka semua mikir kalau bayi ini sudah mati, tapi ternyata tidak dong, masih hidup. Sementara itu, dua pengawal ratu berhasil masuk ke dalam restoran Heaven. Di saat yang bersamaan, Tianyin dan Xiaolan masuk ke dalam restoran Heaven lewat jalur yang berbeda. Sedangkan para pelayan dapur mencoba untuk merebus bayi monster, tapi tetap aja nggak bisa. Di dalam ruang makan, terdapat raja dan ratu yang sedang berkumpul. Nah, sang raja utama mengatakan kalau dia akan menghidangkan bayi monster. Di saat yang bersamaan, sang kepala koki tidak mau menyerah. Dia mencoba untuk
untuk mengukus bayi monster, tapi ternyata bayi monster ini tidak kunjung mati. Tianyin dan juga Xiaolan yang berhasil masuk ke dalam melihat banyak warga desa yang sedang ditangkap. Dia juga melihat sahabatnya Xiaowu yang mau dieksekusi. Tapi tiba-tiba dari kejauhan ada seorang penjaga istana yang menyerang mereka. Xiaolan menyuruh Tianyin untuk pergi, tapi Tianyin gak mau karena dia pernah meninggalkan Xiaowu. Akhirnya mereka berdua bekerja sama untuk melawan penjaga istana. Walaupun sulit karena ada api, tapi mereka berhasil mengalahkannya. Tianyin langsung membebaskan para monster yang terkurung. Di sisi lain, Lao Gang mengetahui ada pengawal ratu yang sedang menyamar. Lao Gang kemudian mengejar mereka. Sampai akhirnya mereka melihat kalau ada kereta yang bakalan jatuh. Dan mereka pun menyelamatkan Lao Gang. Scene beralih, kepala koki yang sudah menyerah memutuskan untuk membawa bayi monster ini hidup-hidup. Sementara itu, Tianyin dan Xiaolan bertemu dengan nenek Tianyin yang lagi ngumpet. Xiaolan langsung bergegas pergi ke ruang makan dan menarik bayi monster. Tapi sayangnya Xiaolan dan nenek Tianyin malah tertangkap karena ilmu mereka kurang kuat. Sang raja ngancam kalau Tianyin gak mau menyerahkan bayi monster, maka mereka akan dibunuh. Lalu Tianyin pun keluar dari tempat persembunyian dan langsung menyerang mereka pakai buah-buahan yang dimakan sama bayi monster. Tindakannya ini menyebabkan kulit sang raja jadi terluka. Dan ternyata sang raja jahat ini adalah monster yang menyamar pakai kulit manusia, tapi dia menggunakan banyak wajah. Monster ini pun kemudian menyerang seluruh warga istana. Bahkan Tianyin yang berusaha melawan menggunakan pedang milik neneknya malah tertusuk. Sang bayi monster yang melihat Tianyin tak berdaya berusaha untuk menyelamatkannya sampai tangannya berdarah. Namun siapa sangka ternyata darah dari bayi monster ini membuat Tianyin hidup kembali. Dengan cepat Tianyin langsung mengeluarkan jurus dari keluarganya dan menancapkan pedang ke tubuh monster jahat. Monster ini pun langsung tergeletak dan tak berdaya. Tianyin diberikan koin pemburu monster oleh neneknya. Tak lama setelahnya Tianyin menyuruh bayi monster ini untuk ikut pergi bersama warga desa. Ia juga memberikan nama Wuba kepada bayi monster ini. Namun nampaknya bayi monster ini tidak mau pergi karena ingin bersama Tianyin. Sehingga Tianyin harus mengusirnya dengan cara yang kasar. Bayi monster ini pun pergi bersama warga desa dan Tianyin hanya bisa menangis karena itu semua demi kebaikan bayi monster. Film pun ditutup dengan mereka yang berpisah dan menjalani kehidupannya masing-masing. Nah guys, gimana? Filmnya seru gak? Asli ya, bayi monster yang bernama Wuba lucu banget. Udah gitu, monster yang lain juga pada gemoy-gemoy. Oh ya, film ini ada 2 series ya, Monster Hunt 1 dan juga Monster Hunt 2. Aku juga mau ngucapin makasih buat kalian yang udah luangin waktu untuk nonton video ini sampai habis. Jangan lupa komen di bawah, aku harus bikin video apa selanjutnya. Dadah!